Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, hari ini kita akan bahas menarik sebenarnya. Kita akan bedah isi kepala daripada apa yang telah disampaikan oleh Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama ya. Karena memang akhir-akhir ini seringkali membongkar banyak hal, informasi yang tadinya tidak diketahui hari ini kemudian diketahui oleh publik, bahwa misalkan sebuah anggapan PT Pertamina atau sampai bahkan BUMN itu kemudian banyak penyalahgunaan sebenarnya itu adalah sudah lama katanya. Dan bahkan kita tahu saat itu 2019 Bapak Ahok ini juga menjabat sebagai komisaris utama. Nah, satu sisi kemudian beliau menjadi komisaris utama, tapi satu sisi kemudian yang menjadi criticize masyarakat bahwa kok diam saja ketika kemudian menjadi komisaris saat itu. Ketika misalkan Ahok bilang ini rentetannya sampai ke atas misalkan, jenjangnya korupsi ini sampai ke atas misalkan. Nah, ketika kemudian bilang rentetannya sampai ke atas, justru ini kejebak akhirnya. Bahwa ketika ada diru dan bawahannya rentetan ke atasnya juga ada komisaris utama. Kenapa kemudian Ahok diam saja saat itu? Bahkan sebagian yang lain mengatakan ada sebuah kecurigaan, skeptisisme daripada masyarakat. Ahok ini kemudian punya niat sesuatu. Apakah kemudian dia membongkar itu niatnya baik? Ataukah sebaliknya image masyarakat sebagian bahwa membongkar sesuatu itu ada niat di balik layar atau ada udang di balik batu atau bahkan niat busuk dan sebagainya. Ini menjadi persepsi masyarakat. Kita akan bedah supaya kita lebih fair. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui. Baik, saat itu Menteri BUMN-nya itu Pak Erick Thohir ya teman-teman. Ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya Baik sebentar. Pak Ahok senang banget kalau Jaksa Agung itu memanggilnya dan kemudian Pak Ahok ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena beliau ini katanya banyak mengetahui dan ingin membongkar sebenarnya, bahkan beliau merasa senang. Nah, kita tunggu ini. Apakah pernyataannya ini sesuai ya enggak? Faktual atau tidak, karena sekali lagi bahwa dia ingin memberikan bukti-bukti dan bahkan beliau mengatakan ketika bukti ini dilaporkan kepada misalkan hari ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung, kemudian akan terbongkar siapa borok-boroknya para pejabat itu dan sebagainya. Justru ini memang baik, tapi yang harus lebih baik lagi adalah Pak Ahok benar-benar membongkar itu supaya ini menjadi terang benderang. Apabila kemudian ini hanya omong-omong belaka, maka Pak Ahok akhirnya kemudian akan negative perception. Jadi Pak Ahok harus benar-benar membuktikan bahwa pernyataannya ini adalah benar, faktual, bukan omong-omong belaka ya. kalau manggil saya langsung orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa dirut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi
Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Pertamina? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Rekaman maupun catatan. Jadi, tapi sebagai Komut Holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya, jadi sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang Komut Holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap subholding dalam hal ini Petra Niaga. Iya, kami lakukan pengawasan termasuk soal SPBU. Misalnya soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sampai orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang mampir untuk ke toilet gitu loh. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina hampir tiap minggu saya awal. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan? Ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh dimanapun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Gitu deh. Justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini oleh ini kejaksaan. menarik, saya perlu luruskan. Oke, baik. Saya juga menambahkan dari moderator ini karena luar biasa moderator ini sangat detail ya teman-teman. Artinya ketika berbicara Pak Ahok ini adalah in detail, bahkan bukan hanya di dirinya sebagai komisaris utama dan bahkan dalam tatanan holding juga dia sangat berpartisipasi banyak ya. Nah, sampai tadi dijelaskan WC-WC Pertamina atau WC-WC daripada pom bensin pun katanya dikritisize untuk segera diperbaiki dan dirapihkan, direnovasi dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian ketika dikomparasi sebagai tanggung jawab komisaris utama, kita tahu komisaris utama itu apa sih sebenarnya tugasnya? Yaitu mengawasi dan memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai hukum dan norma yang berlaku ya teman-teman. Nah, artinya pengawasan-pengawasan ini adalah bukan hanya sebagai sebagai komisaris utama maupun bawahan daripada komisaris atau anggota komisaris utama, tetapi adalah holdingnya, di rootnya sampai ke bawah, sampai kepada teknis-teknisnya. Artinya adalah ketika ada suatu kejadian di mana dia sebagai komisaris utama, maka seharusnya beliau itu mengetahui secara real dan pasti. Nah, apabila kemudian dipersepsikan beliau mengetahui secara pasti, maka mestinya katanya harusnya beliau laporkan itu kepada pihak yang berwajib dan sebagainya. Ini persepsi daripada sebagian besar masyarakat. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Dan saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus.
Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu di Rut Pertamina dulu. Yang zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya. Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI, coba tanya sama Pak Hendy. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama saya. Sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Oke. Menurut isu, oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangani di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Sebentar, ini juga harus digarisbawahi bahwa ketika Dirut Patraniaga itu dipecat, apapun kemudian alasan penyebab kenapa ia dipecat, pada akhirnya dugaan beliau ini ada kong kali kong dengan BPK, Badan Pengawas Keuangan ya teman-teman. Nah, artinya apakah ini juga real dapat dibuktikan bahwa ada kong kali kong kemudian dengan Dirut Patraniaga dengan BPK. Nah, setelah dipecat kemudian Dirut Patraniaga ini juga menjadi ternyata holding utama yaitu PT Pertamina tersebut. Nah, katanya ini ada kaitannya atau harus ditanyakan kepada Menteri BUMN, di mana Menteri BUMN saat itu adalah Pak Erick Thohir ya teman-teman. Ini juga harus digarisbawahi sekali lagi bahwa harus dibuktikan nanti ketika dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung. Jangan sekali lagi adalah omongan belaka, kira-kira begitu. Kelangkaan nih, padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, gua akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya,
Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Oke. Ini permainan sudah lama di mana masing-masing penguasa itu sebenarnya tahu dan tidak mau menstop. Jajarannya adalah holding utama, misalkan dirut ya. Kemudian ke atasnya adalah komut, komisaris utama. Kemudian masuk lagi ke atas yaitu Menteri BUMN dan kemudian ke Presiden. Apakah di sini kemudian Ahok bisa membuktikan bahwa ada keterkaitan ini dengan penguasa dan sebagainya, dan bisa membuktikan bahwa dirinya adalah masuk dalam rantai sampai ke penguasa? Apakah dirinya juga terbukti nanti akan bebas dari sebuah rantai itu atau bagaimana ya? Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung? Tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam konteks pengawasan itu, banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu, hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding, secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu dirut Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah mulai direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya ada kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua ekosistem Pertamina ya? Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sudah hitungan. Kita pakai konsultan loh. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan sebagai komut. Saya sebagai bilang komut kenapa saya semua tercatat. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat.
Anda yang ngaudit kok. Ya, Riva sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang Baru jadi veteran, katanya isunya semua. sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, tapi intinya gini ya, ya. lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang yang masih sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Ika Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Oke. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ikatalog, karena udah dibeli dari subholding Petraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Ya. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi minyak dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Oke. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Oke. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Oke. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa dong. Oke. Itu disinyalir ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nah kalau colong kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa, karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh. Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Oke. Jadi saya mau lihat nih tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu tuh nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap, oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi, kebakaran tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini. Iya, saya datang. Buat saya itu disinyalir, buat saya itu mau menghilangkan Bukti ini. Jejak. Lalu apa terjadi? Sampai ke polisian, kita lihat itu disambar petir katanya. Nah, kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya, dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan saya dengar ini isu ada tangan-tangan kekuasaan yang waktu kita terlibat. cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita Ya ini. kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor.
Isunya itu bisa bagi-bagi sampai 2-4 dolar per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat 2 dolar per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Jadi salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih, Petraniaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu. Menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk kilang dianggap sampah. Lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai 4,77 miliar dolar keuntungan. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat 6 miliar dolar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda menanyakan apa fungsi saya? Ya. Saya sudah lakukan. Sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak 100 dolar per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mau nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak Gojek gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Nah, ini pertanyaan agak detail sedikit sih Pak. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri. Tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja sampai itu saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ya benar, sebentar ya. Ini moderatornya luar biasa pertanyaannya dan detail. Kita bertanya kemudian berdasarkan fakta dan kemudian dihubungkan dengan kondisi saat itu ketika Ahok ini menjabat sebagai komisaris utama, bahwa dia punya kewenangan yaitu pengawasan in detail sampai hal-hal yang terkecil juga bisa diawasi oleh komisaris utama. Nah, ketika kemudian Ahok selalu bilang bahwa ini ada intervensi atau pengaruh daripada penguasa, maka justru yang menjadi blunder adalah penguasa saat itu juga di atasnya ada komisaris utama. Jangan kemudian diimajinkan ketika ini ada suatu masalah maka dia mencoba cuci tangan dan sebagainya. Ini image-nya ya teman-teman. Karena itu kan adalah apa? Rantai yang kemudian bisa dikategorisasi sebagai ada saling keterikatan satu sama lain. Sekali lagi bahwa jangan sampai persepsi ini seakan dijadikan sebagai beliau cuci tangan. Misalkan tidak ada hubungan sama sekali bahwa dia sebagai hero atau superhero dan sebagainya. Justru ini yang harus kemudian masyarakat teliti lebih jauh. Ada hubungan apa dari kesemua itu agar kemudian kita akan mengetahui akar permasalahan dan kemudian siapa saja pejabat yang terlibat. Kita tahu bahwa ketika berbicara pejabat dan sebagainya hierarkis. Ketika misalkan ada dirut, ada komisaris utama Pertamina, ada BUMN, ada presiden, juga termasuk di dalamnya adalah partai yang berkuasa. Kita tahu bahwa instruksi partai berkuasa itu sangat luar biasa.
Jangankan sebagai penguasa, bahwa kemarin saja misalkan Megawati punya instruksi tunda retret saja, kemudian setiap kepala daerah tidak mau mengikuti retret pada awalnya, lalu kemudian karena blunder dan sebagainya, akhirnya mau tidak mau mereka mengikuti retret. Nah, artinya adalah rentetan atau kemudian rantai ini tidak terpisahkan antara kemudian dari Pertamina, BUMN, kemudian presiden dan bahkan partai berkuasa atau ketum partai yang berkuasa, mestinya ada kaitannya. Justru ini yang akan digali oleh kita semuanya, apakah atau sejauh mana keterkaitan para penguasa ini sehingga bisa mengkondisikan itu ya. Termasuk misalkan Ahok ini adalah masuk di dalam penguasa sebagai komisaris utama. Nah, kita harus berbicara fair, kita harus berbicara objektif. Selanjutnya. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh, jadi kira-kira termasuk oknum BPK. Ya. Kalau nggak mana bisa, ini diaudit, diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok? Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi jaksa agung, sorry Pak Jaksa Agung ya, mohon maaf ini, saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ya. Kenapa nggak transfer uang itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa. Nah, sekarang saya bukan jaksa agung. Periksa dong semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. Jadi maksud Pak Ahok Nah, itu adalah maksud saya gitu. jadi maksud Pak Ahok adalah bahwa Pak Ahok juga mendengar ada klaim-klaim bahwa ini tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spek sehingga impor. Makanya saya lakukan cost optimalisasi. Lalu mereka buying time-nya apa ngehelnya? Dia nggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki tuh. Jadi mereka geser. Iya. Ke Nipa ngapain? Dekat Singapura bersaing. Lu bullshit lu, gue bilang. Lu taruh di Tuban, di tengahnya Indonesia. Dekat IKN. Pak, sorry Pak. Lu tanya lah, lu bisa tanya. Si Riva tuh pernah gue maki. Kalau gue di Hero, udah pecat lu, gue bilang. Selain cost Pernah gue gitu, gue pecat lu, gue bilang. Selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, apalagi yang Bapak lakukan? Saya bawa seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement, termasuk kerjasama LKPP, direksi ngeleplan untuk membuat di LKPP. Udah kasih dulu di LKPP itu ya, ada satu halaman khusus DKI teman. Ya. DKI itu khusus. Nah, LKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Gak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeyel lagi, panggil lagi, ngeyel lagi. Itu yang Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka markup atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ahok. Ya, saya cuma menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa masih tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti fair. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bulak-balik, Bapak maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK? Aduh. Kan komut sebagai LNG kan gue yang lapor. Nah, ini nih ya yang mesti juga digarisbawahi ya, bahwa kan Bapak kan komut ya, komisaris utama. Ketika kemudian ada indikasi atau ada indikator bahwa ada penyelewengan, ada kemudian indikasi unsur pidana, korupsi, pencucian uang dan sebagainya, justru sebenarnya Bapak ini mestinya melapor kepada pihak yang berwajib. Apakah itu BPK, apakah itu KPK, apakah itu kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Tetapi justru akhir-akhir ini
Ahok ini selalu mengatakan ada indikasi bahwa ada keterlibatan BPK, misalkan penegak hukum, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ya teman-teman. Nah, ini yang kemudian dikategorisasi oleh sebagian masyarakat, apakah ini adalah pencucian atau cuci tangan dan sebagainya. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Pengadaan gue nggak bisa lapor dong. Kenapa nggak bisa Pak yang pengadaan? Saya kasih tahu gini, kalau Anda punya pembantu di rumah, Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan nipu saya kok. Tapi apa yang lakukan ketika terjadi penipuan? Mau pecat. Selesai tak? Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masalahnya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali kok pecat tuh. Nah ini saya agak ini juga miris juga, artinya khawatir dengan pernyataannya bahwa dianalogikan sebagai kenapa ketika moderator menanyakan Bapak kenapa nggak melapor saja, dianalogikannya adalah ketika saya punya pembantu maka pembantu itu tidak punya kemudian otoritas untuk melaporkan dan sebagainya. Justru ini kebalik sebenarnya, bahwa kita tahu di dalam aturan undang-undang setiap warga negara berhak bisa melaporkan ketika melihat, mendengar unsur-unsur pidana atau indikator-indikator pidana dan sebagainya. Termasuk Rifasihan, pernah Bapak maki-maki? Waduh, lu mau cari rekaman, lu maki-maki hampir tiap minggu. Bisa disebutkan nggak Pak? Salah satu ya, case yang dimaki-maki nih, Rifa ya? Saya kasih contoh ya, saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Rifa nih? Ya, bikin. Termasuk soal untuk GOTS ngukur semua digital. Tapi yang mereka bikin tuh nggak, GOTS sama Telkom ngukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang, lu jangan perkeliruan di kampung kan, namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk ngukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300-an juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam kontrol nggak lagi manual ya? Di dalam kontrol room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, Integrated. Baik teman-teman, bahwa begini yang harus saya jabarkan sekali lagi, bahwa ini kan adalah sebuah sentimen pembongkaran atau Ahok ingin membongkar barangkali. Pertama diawali dengan ucapan dari awal sampai akhir ketika ia menjabat sebagai komisaris utama, bahkan beliau sekali lagi selalu mengatakan bahwa dari A sampai Z itu ada indikator mereka itu korupsi, mereka itu terlibat dengan misalkan BPK atau penegak hukum dan lain sebagainya. Tetapi satu sisi bahwa dia seakan diam saja saat itu pejabat atau jabatannya sebagai komisaris utama, tapi seakan diam saja. Itu yang pertama. Kedua, bahwa ketika beliau mengatakan ada indikasi dari hulu sampai hilir ya, dari bawah sampai misalkan di root, kemudian di atasnya ada komut, ada BUMN, menteri, ada presiden, ada kemudian otoritas daripada partai yang berkuasa. Nah, mereka atau Ahok ini bilang bahwa ada jaringan penguasa di sini ya. Nah, penguasa di sini juga tidak terlepas dari yang namanya Ahok karena menjadi komisaris utama saat itu. Dan satu sisi ini adalah benar dikatakan oleh sebagian, tapi satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini mesti fair dalam melihat kondisi dan situasi ini, bahwa misalkan ada niat yang tidak baik, misalkan ingin cuci tangan dari instruksi atau penguasa partainya atau dirinya sendiri, ya seakan menyalahkan orang lain padahal dirinya adalah berkuasa saat itu. Nah, justru ini kekhawatiran oleh masyarakat yang lain bahwa jangan sampai buka-bukaan ini adalah ada upaya cuci tangan dan sebagainya. Nah, masyarakat menginginkan bahwa
ketika ini adalah upaya buka-bukaan demi sebuah kebaikan dan kebenaran, tegaknya hukum yang baik, maka justru kita support Pak Ahok. Tetapi memang sebagian yang lain skeptis terhadap Pak Ahok, apakah ada tujuan yang lain. Tetapi selama kemudian Ahok bisa membuktikan kebenarannya, maka ini akan menjawab dari semua itu ya. Itu adalah yang kedua. Yang terakhir barangkali bahwa segala ucapan yang beliau sampaikan jangan sampai kemudian ini menjadi omong-omong belaka ketika misalkan ada keterlibatan penegak hukum. Nanti ketika Kejaksaan Agung memanggil dan dimintai keterangan oleh kejaksaan itu harus benar-benar fair, harus benar-benar pure, harus benar-benar terbuka untuk publik dan demi kebenaran ya. Artinya adalah demi kemaslahatan. Kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.